saya nggak tahu nggak mendalami lah Brenkes ini dalam artian harganya pada level mana orang berani beli dan berani makan gitu ya, spending. Tetapi saya yakini sekali bahwa orang makan tuh bukan cari kenyang doang, tetapi juga ada cari nikmat. Ya, kalau tujuan makan hanya sekedar kenyang, udah makan singkong aja dah. Murah gitu, atau makan terigu dikasih ragi aja lah kalau sekedar makan kenyang. Maka makan itu ada faktor nikmat. Nah, ketika bicara nikmat, itu adalah sifatnya emosional, sifatnya subjektif. Oke, satu. Kedua, makanan itu saya yakin makanan sekampung apapun, namanya singkong lah, singkong dianggap ya, maaf ya, makanan kampung. Tetap aja dari segmen orang sosial ekonomi E, ya ada yang doyan singkong, D ya ada, B ada, orang A plus, ningrat sekalipun, orang kaya pun tetap ada doyan singkong. Gitu ya. Nah, Brenkes pun sama, Bu. Saya yakin Brenkes itu dengan komunitas yang ada, dengan market yang ada, anggaplah segmennya segmen kelas C. Ya, mungkin kita bikin Brenkes yang segmen kelas B atau kelas A. Dengan cara apa? Satu, bisa saja tampilannya menjadi lebih menarik gitu ya. Kedua dari segi packagingnya ya. Ketiga bisa dari bahannya apa gitu, bisa dimodifikasi, diaksesoris gitu itu. Nah, yang perlu Ibu pelajari yang disebut dengan sedikit ilmiah tetapi bisa dengan utak-utik. Yang disebut dengan price elastisitas. Bu tadi bicara gimana sih kalau pakai reseller harganya dinaikin atau untung saya berkurang. Nah, itu salah satu kajian. Tetapi bisa juga disebut dengan price elastisitas. Contoh Bu boleh tahu Ibu sekarang jual dengan harga berapa per unit, per pieces, per buah? Kita jualnya dalam satu pack, Pak. Satu Ya, pack itu isi tiga tiga, paket kecil, 3 paket personal itu dijual dengan 35.000, Pak. Oke, 35.000. Oke, apapun lah Ibu mau bikin 3, bikin 2. Nah, kalau dibikin 2 kan bisa saja. Tinggal harganya mainkan gitu kan, kira-kira itu satu. Mungkin bikin 2 kan belum tentu harganya 2/3. 2/3 kali 35.000 harganya 24.000 kan belum tentu. 2 bisa ya harga 27,5. Itu kan sebetulnya margin udah naik kok. Ya, itu contoh. Itu kan akal-akalan teknik-teknik yang satu. Nah, ilmu elastisitas produk itu buat yang sekarang yang 35, kalau tak naikkan jadi 37,5, apakah Ibu penjualan akan drop nggak? Kan bisa dihitung. Kalau iya iya, kayaknya sih enggak sih, Pak, karena memang itu yang tadi Bapak bilang kayaknya ada touch emosional terhadap, kampung halaman lah, Pak, gitu. Itu ya. Jadi ada ilmu lain lagi, Bu, ilmu psikologi nih main, bukan ilmu soal masak-memasak aja nih, ya. Nah, ketika 37,5 dinaikkan, berarti kan ada kenaikan 2.500, 2.000. 37,5 dengan 38 tuh dengan 39 orang udah nggak lihat beda, Bu. Ya, masa gara-gara 500 perak dari 35.000, 37,5 langsung orang nggak jadi beli, rasanya juga sangat minor lah. Oke, itu jadi ada price sensitivitas dan ada price elastisitas. Jadi ketika harga saya dinaikin jadi 38, naik 3.000, 35 ke 3.000 ini sekitar kurang lebih sekitar 7%. Nah, Ibu dapat margin 7% dong, tambahan. Nah, ambil lagi ke bawah ke reseller dikasih deh, dikasih berapa? 8% lagi jadi 15. Jadi reseller 15 tuh ya rada giat lah, bisa 20 bagus. Nah, tinggal bermain di volume. Atau yang tadi packingnya dibikin 2 khusus reseller. Reseller dibikin 2, harganya dibikin sedikit berbeda, harusnya 24 jadi 27,5 contohnya. Margin Ibu udah naik banyak sekali ya. Bu Dian, jadi itu ada ilmu-ilmu lain tentang price elastisitas. Kita perlu belajar di situ. Baik, terima kasih atas sarannya. Selamat sore, Pak.